inilah tanda Anda bisa mengenali tukang sihir atau bukan. Jadi tanda seseorang itu masuk kategori tukang sihir itu ketika melakukan pengobatan seperti satu, dia senantiasa bertanya namanya dan nama ibunya. Yang kedua adalah dia akan mengambil salah satu barang bekas pakai kita, misalnya baju kita atau peci kita. Terus kemudian yang ketiga adalah dia terkadang meminta binatang untuk disembelih dengan syarat tertentu, dipotong dengan tidak mengucapkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkadang dengan warna-warna tertentu. Terus yang keempat adalah dia akan menuliskan semacam mantra-mantra atau jimat-jimat tertentu, sambil kemudian dia membacakan mantra-mantra yang kita sendiri kadang-kadang nggak paham apa makna dari mantra tersebut. Terus kemudian terkadang dia memberikan yang namanya hijab atau penangkal yang mengandung tanda segi 4. Biasanya di tanda segi 4 itu ada hurufnya atau ada tulisan apa gitu. Nah itu biasanya ada hal-hal itu yang kemudian itu dipercaya sebagai penangkal. Terus kemudian biasanya dia memerintahkan kepada si penderita yang sedang berobat itu untuk dia menghindari orang lain, tidak ketemu dengan orang lain pada waktu tertentu. Terus kemudian terkadang dia juga meminta kepada si penderita agar tidak menyentuh air selama masa tertentu, biasanya selama 40 hari tidak tersentuh oleh air. Nah terus kemudian dia terkadang memberikan benda-benda untuk ditanam, dan kemudian terkadang si tukang sihir itu juga memberikan kertas, nggak tahu apa isinya kertas itu, dan kemudian itu diminta untuk dibakar sehingga keluar asapnya. Terus kemudian dia senantiasa dalam melakukan pengobatan itu membaca sesuatu yang kita sendiri nggak paham. Terus kemudian biasanya si tukang sihir itu juga memberitahukan kepada si penderita tentang namanya, tentang negeri asalnya, tentang persoalan apa yang sedang dia alami, seolah-olah sebelum dijelaskan kedatangan si penderita itu, si tukang sihir itu sudah menyampaikan bahwa saya sudah tahu maksud Anda gitu. Itu barangkali yang kemudian menjadi tanda, dan kita penting untuk mengetahui tanda-tanda ini supaya kita tidak tertipu ketika kita sedang melakukan pengobatan. Semoga bermanfaat.